Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafak Ismail, NPM saya 2020 dengan program studi Teknik Informatika dengan Fakultas Teknik Ilmu dan Komputer di Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya ingin mensimulasikan atau mendemonstrasikan aplikasi yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pemilihan Siswa Kelas Unggulan di SMK Al Asyiah dengan metode Simple Additive Weighting. Dan langsung saja ke menu halaman utama. Di sini untuk pengguna pertama memasukkan username dan password. Langsung saja memasukkan username dan password. Dan masuk. Login berhasil. Dan di sini ada beberapa tahap dan saya akan menjelaskan dari satu-satu. Ada master data. Di master data ada data jurusan, kelas, data siswa, data kriteria penilaian, data tahun ajaran, data pengguna. Lalu ada pemilihan siswa terbaik. Di sini pemilihan siswa terbaik menggunakan metode Simple Additive Weighting. Dan di sini ada penilaian siswa pada setiap kriteria, perhitungan bobot kriteria, perhitungan normalisasi matriks, lalu ada perhitungan preferensi dan ranking siswa terbaik. Dan selanjutnya ada penempatan siswa kelas unggulan. Di penempatan siswa kelas unggulan ada data siswa kelas unggulan, dan lalu ada laporan. Di laporan ada data siswa kelas unggulan, lalu laporan data siswa terbaik per kelas, laporan data siswa, laporan data kriteria penilaian, laporan data kelas, dan di laporan data kelas ada kelas reguler dan kelas unggulan, dan yang terakhir logbook. Di sini saya langsung saja menjelaskan di master data dulu. Di master data ada data jurusan. Sebelumnya saya sudah memasukkan data jurusan dan saya ingin memasukkan data jurusan yang terakhir. Simpan, data berhasil disimpan. Dan ini ketika ingin mencari bisa melalui ID mencarinya. Data berhasil dicari. Jika ingin mengubah dan ingin diubah, data berhasil diubah, atau ingin menghapus, bisa, data berhasil dihapus. Dan saya ingin memasukkannya lagi. Data berhasil disimpan. Lalu kita akan di kelas reguler kita akan membuat nama kelas. Dari perbankan ada dari PBS 1 reguler.
di perbankan syariah disimpan, data berhasil disimpan. Lalu kita buat selanjutnya. Dan seterusnya. Ketika ingin mengubah atau menghapus sama seperti yang sebelumnya, jadi langsung aja ke kelas unggulan. Ada kelas tadi, ada PBS untuk unggulan. Kita berhasil disimpan. Dan seterusnya misalnya untuk mempercepat waktu dan ingin simpan, ubah atau hapus sama seperti tadi, langsung aja ke data siswa. Di sini ingin menginput nama-nama siswa. Yang pertama ada Muhammad Adam, Islamin pria, lahir kedua, sama di sini ada pilihannya Islam. Pekerjaan, temasnya di kelas, ada kelas di PBS 1, simpan, data berhasil disimpan. Selanjutnya namanya data berhasil disimpan.
kedua namanya Monica. Kelas di PB2 Monica namanya kelas di PJ2 simpan, data berhasil disimpan, dan seterusnya seperti itu. Lanjut ke data kriteria penilaian. Untuk data kriteria penilaian tadi saya sebelumnya sudah buat. Untuk nilai akademik 3, kriteria keterampilan 2, sikap ada 4, absensi ada 4. Dan kalau ingin mengubah di keterampilan bisa dibuat ke angka 4. Data berhasil diubah. Lalu ada data tahun ajaran. Untuk data tahun ajaran sebelumnya saya udah buat di tahun 2006. Ingin mengubah simpan atau hapus sama seperti sebelumnya. Dan kalau ingin membuat tahun ajaran bisa itu. Karena saya tidak ingin lanjut saja di data pengguna. Untuk data pengguna saya sudah buat di ini ada nama-namanya Ovar Ismail sebagai staff dan lain-lainnya, dan saya ingin membuat data pengguna. Untuk data penggunanya ada Indra sebagai wali kelas, usernya Indra, passwordnya simpan, data berhasil disimpan. Lanjut di metode simple editing weighting. Penilaian siswa pada sikap kriteria. Saya bisa di sini bisa nyari yang belum ada namanya, ada Andre, punyanya absensinya 20,
simpan, data berhasil disimpan. Kita cari lagi, belum ada Irfan. Simpan dan data berhasil disimpan. Alda, tensinya simpan dan data berhasil disimpan. Muhammad Sadam, data berhasil disimpan. Dan sudah semua. Lanjut perhitungan bobot kriteria. Untuk perhitungannya ada kriteria 1 nilai akademik, kriteria 2 dari keterampilan, kriteria 3 ada sikap, kriteria 4 ada absensi, dan simpan. Data berhasil disimpan. Ada perhitungan normalisasi matriks dan saya ingin mencari nama Muhammad Sadam. Kita hitung, simpan, dan data berhasil disimpan. Ada Alda, data berhasil disimpan. Dan data sudah disimpan. Ini nilai-nilainya sudah ada. Lalu ada yang terakhir perhitungan preferensi dan ranking siswa terbaik. Jadi kita cari bobotnya.
Sekian, hitung, dan berhasil disimpan. Ini tanda Irfan, data berhasil disimpan. Oke, data berhasil disimpan. Dan selanjutnya seperti itu. Lanjut di penempatan siswa kelas unggulan. Di sini ada bisa cari, karena paling atas sudah kelihatan untuk data siswa kelas unggulannya. Di kelas unggulannya dia di PBS itu simpan, data berhasil disimpan. Ini kita cari di ini untuk TKJ ada di Ambia, simpan, dan data berhasil disimpan untuk masuk ke kelas unggulan. Lalu lanjut di laporan. Untuk laporan ada laporan data siswa kelas unggulan, laporan data siswa terbaik per kelas, laporan data siswa, laporan data kriteria penilaian, dan laporan data kelas. Ada kelas dari semua reguler atau kelas unggulan. Ini laporan data siswa kelas unggulan, pilih tahun ajaran tahun 2005 dan tahun 2026. Ada di PSU, cetak. Sebentar. Dan berhasil dicetak untuk kelas unggulan di PBS yang akan masuk kelas unggulan sekian. Dan selanjutnya di laporan data siswa terbaik per kelas. Ini untuk per kelasnya ada tahun ajaran 2025-2026, pilih kelas, ada PBS 1 dan kita pilih PBS 1. Dan sini ada di Andi 1 dan sebagainya. Selanjutnya seterusnya seperti itu. Laporan ini untuk laporan data siswa dari keseluruhan dari cetak, ada Muhammad, Adam, Andi, dan seterusnya. Lanjut ke laporan data kriteria penilaian. Ini ada nilai akademik, tampilan, sikap, tensi.
Dan yang terakhir laporan data kelas. Ini ada kelas reguler ataupun untuk unggulan sama seperti yang tadi yang kelas reguler. Dan yang terakhir flowboot. Sekian untuk penjelasan simulasi atau demonstrasi aplikasi saya. Sekian dan terima kasih.